Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Gracia Angelia Tapa dari Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh tentang teori biaya produksi yang menjadi ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu definisi dan rumus dari yang pertama total cost. Total cost adalah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan satu barang jadi dan satu periode tertentu. Total cost juga memiliki definisi lain yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk rumusnya, ada dua opsi rumus yaitu total cost sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Rumus ini digunakan jika yang diketahui adalah total variable cost dan total fixed cost. Rumus yang kedua yaitu total fixed dan total variable. Rumus ini digunakan jika yang diketahui adalah fixed cost dan variable cost. Kemudian yang kedua yaitu average cost. Average cost atau biaya rata-rata adalah kebutuhan dana yang diperlukan guna memproduksi satu unit barang. Jumlah biaya ini akan berbanding terbalik dengan jumlah barang produksi. Nah, average cost juga memiliki definisi yaitu perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. Nah, untuk rumusnya dapat digunakan AC sama dengan total cost dibagi dengan kuantitas. Dan yang kedua yaitu average cost sama dengan average fixed cost dan average variable cost. Kita bisa menggunakan tergantung yang mana yang diketahui. Yang ketiga yaitu average fixed cost. Average fixed cost atau biaya tetap rata-rata adalah jumlah kebutuhan dana yang dibutuhkan guna memproduksi tiap unit barang. Average fixed cost juga merupakan perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Nah, rumusnya juga ada dua opsi yaitu average cost sama dengan total fixed cost dibagi dengan quantity, atau jika total fixed cost-nya tidak diketahui, maka kita bisa gunakan fixed cost dibagi dengan quantity. Yang keempat yaitu average variable cost. Average variable cost atau biaya variabel rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang jumlahnya sesuai dengan volume kegiatan perusahaan. Nah, average fixed cost ini juga yaitu perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Di sini rumusnya juga terdapat dua opsi yaitu average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi dengan quantity, atau jika total fixed cost-nya, total variable cost-nya tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan variable cost dibagi dengan quantity. Yang kelima yaitu marginal cost. Marginal cost atau biaya marginal adalah jumlah penambahan maupun pengurangan kebutuhan dana apabila pelaku usaha menambah maupun mengurangi satu unit produksi. Nah, marginal cost juga merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak satu unit. Rumusnya yaitu marginal cost sama dengan delta total cost dibagi dengan delta quantity, atau marginal cost sama dengan total cost N dikurangi dengan total cost N-1. Baik, kita akan lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang? Nah,
Faktor yang dapat meminimumkan biaya produksi jangka panjang ada dua, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Mengapa hal ini menjadi faktor? Yaitu karena untuk meminimumkan biaya produksi jangka panjang, perlu dilakukan penyimbangan antara dua faktor yang telah disebutkan barusan, yaitu jumlah produksi dan kapasitas dari pabrik. Nah, maksudnya ialah jika sebuah perusahaan ingin meminimumkan biaya produksinya, yaitu dengan mencapai misalnya produksi standar yaitu 100 unit, maka perusahaan tersebut harus atau lebih baik menggunakan pabrik dengan kapasitas standar atau kapasitas 100 unit juga, sehingga produksi menjadi efisien dan dapat meminimumkan biaya produksi. Nah, karena dalam jangka panjang perusahaan juga dapat memperluas kapasitas produksinya, maka perusahaan juga harus menentukan besarnya kapasitas pabrik yang akan meminimumkan biaya produksi untuk seterusnya. Baik, kita lanjut pada soal yang ketiga, yaitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kurva biaya average cost berbentuk huruf U. Jelaskan apa yang menyebabkan kurva average cost tersebut. Nah, dalam kurva jangka pendek ataupun jangka panjang, itu meskipun sama-sama berbentuk huruf U, tetapi penyebab dari berbentuknya huruf U itu berbeda. Untuk kurva dari kurva U jangka pendek, bentuk U pada kurva AC jangka pendek adalah disebabkan karena ada skala tetap atau konsisten yang terjadi dalam produksinya. Sedangkan kurva AC pada jangka panjang disebabkan karena pada awalnya produksi mengalami penurunan atau terjadi skala ekonomis. Kemudian selanjutnya kurva mengalami kenaikan, yaitu peningkatan skala produksi, sehingga membuat biaya produksi menjadi mahal dan disebut skala tidak ekonomis. Nah, skala tidak ekonomis akan kita bahas kembali pada soal yang kelima. Namun terlebih dahulu kita akan membahas soal yang keempat, yaitu hubungan antara kurva AC, AVC, dan MC. Yang pertama yaitu, jika marginal cost lebih kecil dari average fixed cost, maka nilai average fixed cost menurun. Yang kedua, jika marginal cost lebih besar dari average fixed cost, average variable cost, maka nilai average variable cost akan menaik atau meningkat. Yang ketiga, jika marginal cost sama dengan average variable cost, maka nilai average variable cost akan minimum. Kemudian yang keempat, jika marginal cost lebih kecil dari average cost, maka nilai average cost akan menurun. Kemudian, jika marginal cost lebih besar dari average cost, maka nilai average cost akan meningkat. Yang terakhir, jika nilai marginal cost sama dengan nilai average cost, maka nilai average cost minimum. Nah, kita lanjut pada soal yang kelima, yaitu bagaimana bisa terjadi keadaan di mana skala tidak ekonomis. Skala tidak ekonomis terjadi apabila kurva LRAC mengalami peningkatan. Di sini kita sebut sebagai skala tidak ekonomis. Perusahaan yang memperbesar skala ekonomis, skala produksinya bisa saja terkena skala produksi tidak ekonomis. Saat terjadi hal ini, biaya rata-rata jangka panjang mengalami kenaikan. Pelipat gandaan input untuk memperbesar skala produksi memberikan pelipat gandaan output yang presentasinya lebih kecil dari presentasi penambahan input. Nah, maksudnya di sini adalah pada saat skala tidak ekonomis terjadi penambahan output dan penambahan input. Namun, penambahan input tidak sebesar
penambahan output, sehingga menjadikan skala tidak ekonomis. Nah, kita lanjut pada soal yang ke-6, yaitu fixed cost yang dikeluarkan suatu perusahaan adalah 60.000. Variable cost pada berbagai tingkat produksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu total cost. Di sini saya sudah masukkan rumusnya, yaitu total cost sama dengan FC ditambah VC. Kita gunakan ini karena dalam soal ini FC dan VC telah diketahui. Di sini yaitu 60 ditambah 30 sama dengan 90. Begitupun seterusnya. Yang kedua yaitu average fixed cost. Average fixed cost di sini kita gunakan rumus average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi dengan quantity. Kita gunakan juga rumus ini karena telah diketahui yaitu fixed cost-nya 60 dibagi dengan kuantitasnya yaitu 1, yaitu 60. Rumus ini digunakan untuk seterusnya. Yang ketiga yaitu average variable cost. Average variable cost ini menggunakan rumus average variable cost sama dengan variable cost dibagi dengan quantity. Di sini variable cost-nya 50 dibagi dengan quantity-nya 1 menghasilkan average variable cost yaitu 50. Begitupun seterusnya. Lanjut, di sini average cost. Average cost memiliki rumus average cost sama dengan average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Nah, average fixed cost-nya 60 ditambah average variable cost-nya 50, yaitu average cost-nya yaitu 110. Begitupun seterusnya. Lanjut, yaitu marginal cost. Di sini kita gunakan rumus marginal cost sama dengan total cost N dikurangi dengan total cost N min 1. Di sini total cost N-nya yaitu 110, total cost min 1 yaitu 90, yang berada pada atas total cost. Di sini 110 dikurangi dengan 90 yaitu lanjut pada bagian F yaitu kurva. Untuk kurva TC seperti ini sesuai dengan jawaban dari tabel yang telah dijawab sesuai rumus dari total cost. Kemudian untuk average fixed cost-nya seperti ini. Kemudian average variable cost-nya seperti ini. Kemudian average cost-nya seperti ini. Dan marginal cost-nya seperti ini. Kurva-kurva ini sesuai dengan tabel yang telah dijawab atau soal yang telah dijawab. Kemudian dibuatkan kurvanya seperti ini. Baik, sekian saya menjawab tugas 7 teori biaya produksi dan telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam.